Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cempaka Angista dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi B, Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS kedua saya dari mata kuliah Ekonomi Publik dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza, MPD. Di sini saya akan menjelaskan judul materi dari ekonomi publik saya, yaitu kebijakan pemerintah. Yang pertama ada kebijakan pemerintah terhadap pengurangan kewajiban pajak bagi golongan bawah. Pada PP nomor 45 tahun 2019 terdapat 3 fasilitas perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak bagian dalam negeri yang melakukan penanaman modal baru atau perluasan usaha pada bidang usaha tertentu, yang A merupakan industri padat karya, dan B jika mendapatkan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 Undang-Undang Pajak Penghasilan atau fasilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 1 dapat diberikan fasilitas berupa pengurangan penghasilan neto 60% dari jumlah penanaman modal berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha utama yang dibebankan selama 6 tahun dengan masing-masing pengurangan 10% per tahun. Untuk yang kedua, wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi yang bertujuan meningkatkan kualitas tenaga kerja untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan dunia usaha dan atau dunia industri diberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan atau pembelajaran. Dan yang ketiga, wajib pajak badan dalam negeri yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia yang bertujuan menghasilkan invensi, inovasi, penguasaan teknologi baru, dan atau alih teknologi bagi pengembangan industri untuk peningkatan daya saing industri nasional. Diberikan fasilitas pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian yang pengembangan tertentu di Indonesia yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu. Untuk selanjutnya, petunjuk aturan pelaksanaan atas PP nomor 45 tahun 2019 akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Untuk berikutnya ada kebijakan pemerintah terhadap bantuan kesehatan. Pemerintah mengarahkan kebijakan kesehatan untuk tahun 2021 untuk percepatan pemulihan kesehatan akibat COVID-19 dengan meningkatkan memeratakan sisi suplai, menguatkan koordinasi pusat daerah dan swasta dan pengadaan vaksin. Selain itu, pemerintah juga tetap mengakselerasi penurunan stunting dan program promotif preventif untuk penguatan program generasi unggul. Tahun 2021, reformasi jaminan kesehatan nasional atau JKN tetap dilakukan. Kesiapan keamanan kesehatan atau health security preparedness dilakukan dengan penguatan pencegahan, deteksi dan respon penyakit serta sistem kesehatan yang terintegrasi. Berikutnya ada kebijakan pemerintah terhadap bantuan makanan dengan kupon dan bantuan nutrisi balita. Pemerintah berencana memperluas stimulus jaring pengaman sosial. Kali ini sasaran bantuan sosial atau bansos adalah kelompok kelas menengah rentan miskin atau kelas menengah. Untuk mereka akan diberikan voucher atau kupon makanan secara online. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan, Febrio Kajaribu, mengatakan insentif yang diberikan kepada kelompok rentan miskin ini di luar dari bansos yang selama ini diberikan pemerintah. PT Jakarta International Container Terminal atau JICT melakukan berbagai aksi sosial bagi masyarakat khususnya di Jakarta Utara melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. JICT menggelar beragam kegiatan kemanusiaan dalam bidang kesehatan dan pendidikan di sepanjang tahun 2020 hingga 2021.
pemenuhan asupan gizi bagi balita dan bantuan pendidikan bagi anak yang putus sekolah menjadi faktor JIJT. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah terhadap bantuan perumahan. Memberikan bantuan penyediaan perumahan berupa rusunawa, rusus, bantuan stimulan pembangunan rumah saudara BSPS dan PSU. Memberikan subsidi pembiayaan perumahan berupa KPR, FLPP, subsidi selisih bunga atau SSB, dan subsidi bantuan uang muka atau SBUM. Dan yang terakhir ada kebijakan pemerintah terhadap peningkatan human capital. Yang pertama, pahami kebutuhan. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang berbeda. Begitu juga dalam upaya meningkatkan human capital dalam perusahaan. Kebutuhan karyawan satu besar kemungkinan akan berbeda dengan kebutuhan karyawan lainnya. Yang kedua, pengalaman. Ada pepatah bijak yang bilang bahwa pengalaman adalah guru terbaik. Begitu juga dalam peningkatan human capital. Yang ketiga, pendidikan. Sebagian besar orang telah paham mengenai fungsi dari pendidikan. Di dunia kerja, gelar sarjana memang dapat membantu